Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 kelas CD akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah profesi dengan topik cyber law, khususnya pada studi kasus kebocoran data akibat serangan phishing. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari 4 orang, di mana terdapat Arisa Satria, Sabrina Nurhasana, Melisa Novianti, dan Oriza Suri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, pada slide ini kita membahas tentang latar belakang dari kasus yang kami angkat. Jadi seiring berjalannya perkembangan teknologi digital, khususnya di instansi pemerintahan, banyak proses yang sebelumnya manual sekarang sudah beralih ke sistem elektronik. Hal ini tentu memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul juga resiko baru, terutama dalam hal keamanan informasi. Sistem yang terhubung dengan internet menjadi lebih rentan terhadap serangan cyber. Salah satu yang sering terjadi phishing. Berbeda dengan serangan teknis seperti hacking, phishing justru menargetkan manusia sebagai pengguna, memanfaatkan kelalaian atau kurangnya kesadaran terhadap keamanan digital. Next. Pada slide ini dijelaskan tujuan dari analisis yang kami lakukan. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasikan ancaman yang terjadi dalam kasus phishing. Kemudian, kami juga menganalisis teknik phishing yang digunakan oleh pelaku, sehingga kita bisa memahami bagaimana serangan tersebut bekerja. Selain itu, kami menjelaskan langkah-langkah mencegah yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang. Kami juga mengaji peran profesional TI dalam meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan yang terakhir kami memberikan solusi mitigasi yang dapat diterapkan untuk meminimal resiko serangan. Selanjutnya itu tentang deskripsi kasus yang terjadi. Jadi, kasus ini bermula ketika seorang pegawai menerima email yang terlihat resmi seolah-olah berasal dari sistem administrasi instansi. Di dalam email tersebut terdapat instruksi untuk mengklik sebuah tautan dan melakukan login. Tanpa melakukan verifikasi, pegawai tersebut langsung mengikuti instruksi tersebut. Namun, ternyata halaman yang diakses adalah halaman login palsu yang dirancang sangat mirip dengan sistem asli. Ketika korban memasukkan kredensialnya, data tersebut langsung direkam resmi, mengambil data sensitif, bahkan berpotensi melakukan perubahan data. Jadi, inti dari kasus ini adalah bagaimana serangan dimulai dari email yang tampaknya meyakinkan, kemudian berujung pada pengambilan akun dan kebocoran data. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada beberapa jenis ancaman yang muncul dalam kasus phishing. Yang pertama itu ada email spoofing, yaitu teknik di mana pelaku memalsukan identitas pengirim email agar terlihat seperti berasal dari pihak resmi, di mana tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan korban. Lalu yang kedua ada credential theft, yaitu pencurian data login seperti username dan password. Biasanya dilakukan melalui halaman login palsu yang dibuat sangat mirip dengan portal asli. Yang ketiga itu ada account takeover, di mana setelah mendapatkan kredensial, pelaku mengambil alih akun korban dan beroperasi seolah-olah sebagai pengguna yang sah. Hal ini membuat aktivitas mereka sulit dideteksi. Yang terakhir ada data breach, yaitu kondisi ketika data sensitif berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan berpotensi disalahgunakan. Kemudian ada teknik phishing yang digunakan. Dalam kasus ini, pelaku tidak hanya menggunakan satu metode, tapi dia mengkombinasikan beberapa teknik sekaligus. Yang pertama, mereka melakukan spoofing pada alamat email agar terlihat resmi. Lalu yang kedua, mereka membuat halaman login tiruan yang menyerupai portal asli, sehingga korban tidak curiga. Kemudian yang ketiga, mereka menambahkan unsur urgensi, misalnya dengan pesan yang mendesak agar korban segera mengambil tindakan. Kombinasi teknik ini sangat efektif karena mengeksploitasi kepercayaan dan kebiasaan kerja pegawai yang terbiasa merespon email dengan cepat. Kemudian dampak dari serangan ini cukup luas, baik bagi instansi pemerintah maupun masyarakat.
Bagi instansi pemerintah, yang pertama itu adanya kerugian finansial yang timbul dari proses pemulihan sistem dan investigasi. Yang kedua, gangguan operasional karena sistem harus diamankan dan diperbaiki. Yang ketiga, potensi pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data. Sementara itu, bagi masyarakat, yang pertama, data pribadi mereka beresiko disalahgunakan. Yang kedua, menurunnya kepercayaan terhadap sistem pemerintah. Dan yang ketiga, munculnya kekhawatiran terhadap keamanan layanan digital yang mereka gunakan. Selanjutnya masuk terkait analisis dan penyelesaian masalah. Di mana tindakan pencegahannya ini dibagi tiga, yaitu yang pertama ada technical controls, lalu ada policies dan SOP, lalu ongoing planning. Di mana langkah-langkah intinya adalah yang pertama, control teknis. Kita akan memfiltering email, MFA, dan juga deteksi dari anonim. Lalu yang kedua, dari policies kita membuat kebijakan dan juga SOP yang jelas bagi larangan berbagi kredensial dan verifikasi permintaan. Lalu yang terakhir, ada pelatihan berkala dan simulasi pusing dalam ongoing training. Selanjutnya, analisis dan penyelesaian masalah. Di peran profesional TI. Profesional TI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sistem sekaligus memberikan edukasi kepada pengguna selaku end user. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem yang aman, memantau aktivitas, serta merespons ancaman secara cepat. Selain itu, simulasi phishing dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi user-user tertarik. Selanjutnya dari diskusi dan solusi. Kendala penanganannya adalah penanganan kasus phishing masih menghadapi berbagai hambatan. Pertama, dari sisi pengguna. Banyak pegawai belum menyadari bahwa email dapat menjadi media serangan. Hingga cenderung langsung percaya pada pesan yang terlihat resmi. Selain itu, teknik phishing yang semakin canggih membuat email dan website palsu sulit dibedakan dari yang asli. Kendala lainnya juga muncul dari sisi organisasi. Yang pertama, ada sistem keamanan email belum optimal. Selanjutnya, tidak semua instansi memiliki tim khusus keamanan cyber security. Lalu, keterbatasan sumber daya dan teknologi, serta kebijakan keamanan belum diterapkan secara konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada solusi. Untuk mengatasi ancaman phishing diperlukan pendekatan yang mencakup jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, organisasi dapat meningkatkan perlindungan melalui penerapan multi-factor authentication, lalu ada penguatan sistem keamanan email, dan juga pelatihan intensif bagi pegawai. Sedangkan dalam jangka panjang, perlu dibangun budaya keamanan cyber dalam organisasi. Dan juga setiap pegawai harus memiliki kesadaran untuk selalu waspada terhadap ancaman. Next. Untuk rekomendasinya, dari sisi organisasi, langkah yang dapat dilakukan meliputi pelatihan keamanan cyber secara berkala, penerapan autentikasi berlapis, penggunaan sistem deteksi phishing otomatis, dan audit keamanan secara rutin. Sedangkan dari sisi lain, pegawai juga perlu lebih proaktif dalam menjaga keamanan data dengan tidak mengklik link mencurigakan, selalu memverifikasi sumber informasi, dan tidak membagikan data login kepada siapapun. Next. Kesimpulannya, kasus kebocoran data akibat phishing menunjukkan bahwa ancaman cyber tidak hanya berasal dari kelemahan teknologi, tetapi juga dari faktor manusia yang mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dengan mengkombinasikan teknologi, kebijakan, dan peningkatan kesadaran pengguna agar risiko serangan dapat diminimalkan. Selain itu, penerapan cyber law memiliki peran penting sebagai dasar hukum dalam melindungi data pribadi, menangani kejahatan cyber, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, perhatian Ibu. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kami siap menerima pertanyaan yang tidak dituliskan di kolom komen. Terima kasih banyak. Kami sampaikan dari kelompok 4 kelas 2 mata kuliah ketika profesi. Terima kasih.